Jakarta adalah rumah bagi 10,5 juta jiwa. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat, produksi sampah per hari ibu kota selama masa pandemi dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meski demikian, jumlah sampah plastik DKI masih tinggi. Sebelum masa pandemi COVID-19, 14% dari total sampah disumbang oleh sampah plastik. Jumlah tersebut meningkat menjadi 21% pada masa PSBB. Sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Guna mengatasi hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat regulasi terkait kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019. Regulasi ini melarang pelaku usaha di pusat perbelanjaan menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai serta menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan atau daur ulang. Jakarta akan bebas plastik sekali pakai. Lalu siapkah warga DKI membiasakan diri bebas plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan? Sebetulnya ya kalau sampai nggak ada plastik itu kita agak kesusahan juga ya nanti. Karena lebih praktis pakai plastik, semua bahan makanan kan bungkusnya pakai plastik karena harus dibungkus dengan itu. Kalau pakai kertas apa daun tuh kayaknya susah gitu dan lebih lama gitu ya. Kalau untuk makanan memang saya agak worry juga ya kalau tidak dibungkus rapih dengan plastik ya. Karena seperti kita tahu dengan posisi pandemik seperti ini kan semuanya orang tuh worry-nya tuh mungkin berlebihan ya yang kayak gitu. Sampah plastik menjadi ancaman bagi kehidupan jika tingkat penggunaan di masyarakat tidak ditekan dari sekarang. Terbitnya regulasi Pemprov DKI terkait permasalahan plastik sekali pakai menjadi awal baik dalam mengurangi pemakaian plastik. Kontribusi kantong kresek terhadap volume sampah yang diproduksi di Jakarta tentu itu akan berbicara. Tapi memang kalau kita bicara secara lebih luas untuk pencemaran boleh jadi tidak banyak perubahan ya, karena tentu banyak juga jenis-jenis plastik sampah lain yang ditemukan mencemari ya, seperti misalnya styrofoam, tadi sedotan plastik, ataupun saset-saset yang sifatnya multi-layer dan sangat sulit untuk didaur ulang. Jadi kita berharap sebenarnya ini bisa menjadi langkah awal yang baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Donowari menyebut, pihaknya terus melakukan edukasi dalam upaya mengubah perilaku masyarakat tentang penggunaan sampah plastik sekali pakai. Meski demikian, pemantauan, pengawasan, teguran, peringatan hingga sanksi akan diterapkan jika pelaku usaha tidak mengindahkan aturan lingkungan ini. Larangan penggunaan plastik sekali pakai akan resmi berlaku mulai 1 Juli. Filosofinya adalah kita ingin merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tentu akan ada kita tadi fase-fase edukasi, kemudian fase pemantauan, fase pengawasan, baru fase misalkan penindakan. Nah, jadi tidak serta-merta kita langsung terapkan dengan membabi buta sanksi dan lain sebagainya. Tapi lebih kita ingin berkolaborasi mengubah perilaku yang lebih baik lagi lah ke depan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ibu kota perlu mengambil bagian dalam memperkuat kesadaran akan bahaya sampah plastik demi menghindari bahaya ancaman lingkungan dan kesehatan manusia di masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.